Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membuka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kita absen dulu ya. Ani Mulyani. Izin. Oke. Faris Abian Bashir. Hadir. Cucu Jamila. Trinur Utami. Marsha Elvia Dirahma. Siti Sofia Aladawiyah. Ima Trimasari. Oke, hanya satu orang ya yang nggak hadir hari ini. Baik, kalau gitu ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang apa? Taat. Apa sih arti taat? Coba ada yang masih ingat nggak? Taat itu apa sih? Setia ya, taat menjalankan perintah kepada Allah, Rasul, dan ulul amri. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang masa keemasan Islam di era Daulah Abbasiyah. Sebelum lebih jauh, ada yang tahu sejarah? Ada yang udah pernah baca atau udah tahu tentang sejarah Daulah Abbasiyah belum? Nah, kalau belum, sekarang kita akan membahas masa keemasan Islam di era Daulah Abbasiyah. Nah, dari pembelajaran ini mudah-mudahan teman-teman bisa tahu sejarah bagaimana masa keemasan Islam di era Daulah Abbasiyah. Terus juga teman-teman bisa mengembangkan perkembangan seni-seni yang ada di dalam keemasan Islam era Daulah Abbasiyah, dan juga teman-teman mengetahui faktor-faktor apa sih yang bisa menyebabkan kenapa Daulah Abbasiyah itu bisa berkembang, bisa maju gitu. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu tentang di sini. Nah, perkembangan yang terjadi dari tahun 750 sampai di tahun 1258 Masehi. Nah, di sini siapa aja sih yang menjadi pemimpin? Karena dari masa keemasan itu tidak hanya satu orang yang menjadi pemimpin, tapi ada beberapa reformasi yang menjadi kepemimpinan. Nah, di sini ada infografis tentang perkembangan masa kepemimpinan di era keemasan di era Daulah Abbasiyah ya. Yang pertama ada di tahun 750 Masehi. Nah, di situ dipimpin oleh Abu al-Abbas. Nah, di situ kontribusi yang dia berikan kepada Islam itu merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Kemudian di tahun selanjutnya, tahun 762 Masehi, kepemimpinan diberikan kepada Al-Mansur, dan kontribusi yang diberikannya yaitu membangun kota Baghdad. Dan berikutnya di sini kepemimpinan diambil alih oleh Harun ar-Rasyid, dan dia di sini nih mendirikan Baitul Hikmah. Di sini tuh mulai terjadinya perkembangan, di mana kemajuan mulai terjadi di kepemimpinan Harun ar-Rasyid itu. Terus di tahun selanjutnya 813 sampai 883 Masehi, kepemimpinan direformasikan oleh Al-Ma'mun. Nah, di situ kontribusi yang diberikannya itu mengembangkan Baitul Hikmah. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh Al-Mutasim dan Al-Watiq, dan dia melanjutkan Baitul Hikmah. Kemudian dilanjutkan lagi Al-Mutawakil membatasi penerjemahan buku, dan di sini mengalami di tahun 1258 itu dikuasai dan dihancurkan oleh tentara Mongol. Nah, itu sekilas tentang perkembangan kepemimpinan dan kontribusi yang kepemimpinan berikan kepada Islam di era Daulah Abbasiyah. Nah, sekarang kita mengenal apa itu Daulah Abbasiyah. Ada yang tahu daulah itu apa? Nah, sudah jelas ya. Daulah itu keturunan raja-raja yang memerintah
yang semuanya berasal dari satu keluarga. Jadi keturunan gitu loh. Nah, karena di sini Daulah Abbasiyah berarti keturunan keluarga Abbas yang menjadi raja dan memegang pemerintahan secara turun-temurun. Jadi dari ayahnya, terus anaknya sampai cicit-cicitnya, keturunan-keturunan mereka tuh menjadi pemimpin, menjadi pemegang pemerintahan pada saat itu. Jadi Daulah Abbasiyah ini tuh didirikan oleh cicit Abbas yang bernama Abu al-Abbas As-Saffah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi itu sekilas latar belakang kenapa dikatakan Daulah Abbasiyah, karena ya itu yang memegang pemerintahannya, yang memegang kepemimpinannya keturunan keluarga Abbas. Oke, nah di sini silsilah dari sini ya. Dari mana sih kok? Mungkin, nah dari sini ya. Yang pertama tuh yang mendirikan Abu al-Abbas, terus kemudian dilanjutkan sama Al-Mansur tadi kan, terus Al-Mahdi, lanjut ke Al-Hadi, terus Harun ar-Rasyid, turun lagi tuh ke anaknya Harun ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, dan terakhir Al-Mutasim. Nah itu silsilah Bani Abbas dan silsilah para penguasa Daulah Abbasiyah. Tetap yang menjadi titik poin utama di silsilahnya itu adalah Abdul Muthalib. Oke, nah ternyata di era Daulah Abbasiyah itu kan berada di kota Baghdad ya. Nah di kota Baghdad itu terdapat beberapa keindahan. Nah yang pertama itu bangunan yang megah. Nah kota Baghdad itu terkenal sama bangunan yang megah seperti ini ya. Terus pusat ilmu pengetahuan, peradaban yang maju, letak yang geografis, tanah yang subur, dan kota Baghdad ini dikatakan kota 1000 malam. Nah terus di era Daulah Abbasiyah ini ada bidang seni yang berkembang. Yang pertama ada seni arsitektur, yang kedua ada seni patung dan seni lukis, yang ketiga ada seni industri, dan yang terakhir itu ada seni kaligrafi. Nah terus di sini mungkin ada yang bingung ya, apa sih itu Baitul Hikmah? Ada yang tahu nggak Baitul Hikmah itu apa? Perpustakaan. Terus didirikannya oleh Khalifah Rashid. Nah di sini mulai terjadinya perkembangan kenapa Islam di era Daulah Abbasiyah itu bisa maju, bisa berkembang, bisa disebut dengan tadi kan masa keemasan Islam di era Daulah Abbasiyah. Nah di sini Khalifah Harun ar-Rasyid itu pertama kali mendirikan Baitul Hikmah itu berfungsinya sebagai perpustakaan pribadi, hanya perpustakaan kecil. Nah terus kemudian dikembangkan kan tadi oleh Al-Ma'mun, dikembangkan yang tadinya dari perpustakaan pribadi menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam. Terus kemudian berkembang lagi setelah lembaga pendidikan Islam menjadi lembaga pendidikan formal, dan akhirnya Baitul Hikmah itu dikatakan sebagai pusat ilmu pengetahuan. Nah, Baitul Hikmah ini salah satu faktor yang menyebabkan kenapa bisa terjadi kemajuan di era Islam di era Daulah Abbasiyah. Oke, selanjutnya di sini ada sekilas video yang kalian boleh simak ya, tentang rahasia di balik kejayaan Islam di era Daulah Abbasiyah. Islamic Golden Age adalah suatu masa di mana peradaban Islam menghasilkan banyak ilmuwan dan para filsuf hebat yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan. Pada era ini, khususnya di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun, dunia Islam mengalami kemajuan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, sains, dan budaya dengan kecepatan yang sangat besar. Di sekitar abad ke-8, bangunan bersejarah bernama Bait al-Hikmah yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan Rumah Kebijaksanaan atau House of Wisdom selesai dibangun. Bangunan ini menjadi pusat studi, perpustakaan, sekaligus universitas terbesar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia di zaman tersebut.
Tahukah kamu bahwa zaman kejayaan Islam ternyata lahir dari berbagai faktor yang saling terkait? Pertama, pada zaman. Nah, itu tadi sekilas video tentang rahasia di balik kejayaan Islam di era Daulah Abbasiyah ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain terkait masa keemasan di era Islam di era Daulah Abbasiyah? Atau enggak Ibu mau tanya deh tentang materi yang udah disampaikan tadi? Coba ada yang masih ingat nggak? Pada tahun 786 sampai 809 Masehi dipimpin oleh siapa? Siapa yang bisa jawab angkat tangannya? Boleh? Harun al-Rashid. Harun al-Rashid. Benar nggak teman-teman? Benar. Ya, terus kontribusi apa sih yang Harun al-Rashid kasih buat Islam tuh pada masa kepemimpinannya? Ada yang mau coba angkat tangan? Boleh? Mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ya, betul ya. Jadi Khalifah Harun al-Rashid itu dia memberikan kontribusinya kepada Islam dengan mendirikan Baitul Hikmah yang sekarang itu dilanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Baitul Hikmah itu disebut sebagai apa? Tadi ya, apa nih? Sebagai pusat ilmu pengetahuan. Pusat ilmu pengetahuan ya. Nah, alhamdulillah teman-teman jawabannya betul semua. Berarti teman-teman udah memperhatikan apa yang sudah disampaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyain terkait materi kita hari ini? Aku Bu, Boleh? apa sih yang menyebabkan runtuhnya masa keemasan Islam? Oke, faktor yang menyebabkan mundurnya masa keemasan Islam di era Daulah Abbasiyah. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang bisa menjawab apa salah satu faktor yang dapat menyebabkan kemunduran tersebut? Bu, Oke, boleh? perebutan kekuasaan Bu. Betul. Nah, salah satunya yaitu perebutan kekuasaan. Nah, kenapa perebutan kekuasaan? Karena setiap orang tuh pasti pengen pengen punya kekuasaannya masing-masing. Sama yang ada di masa keemasan ini, orang-orang yang dalam Bani Abbasiyah itu sama-sama pengen merebut kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, terus ada juga salah satu faktornya itu adalah faktor yang kedua, kemunduran ekonomi. Nah, meskipun pada awal itu ekonomi mereka itu sangat banyak ya, tapi seiring berjalannya waktu mereka mengalami kemunduran, mereka mengalami kemerosotan dalam perekonomian. Terus faktor yang ketiga yaitu mereka kekuasaan kepemimpinannya yang kurang tegas sehingga orang-orang yang ingin memiliki niat untuk merebut kekuasaan Bani Abbasiyah ini kayak dikasih kesempatan lah untuk merebut kekuasaan Bani Abbasiyah ini. Nah, jadi ada 3 faktor utama yang menyebabkan keruntuhan Islam pada era Daulah Abbasiyah. Yang pertama, perebutan kekuasaan. Yang kedua, kepemimpinannya yang kurang tegas. Terus yang ketiga yaitu kemerosotan perekonomian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Gak ada ya? Nah, sekarang Ibu punya beberapa soal dalam kertas origami ini. Nanti bakal dibagiin satu-satu. Dalam origami ini ada soal yang harus kalian jawab di dalamnya ya. Dan setelah itu nanti kita diskusikan bersama hasil dari jawaban yang telah kalian buat. Oke. Boleh dipilih mau kertas yang mana? Oke, setelah itu kalian boleh dilihat di dalamnya ada pertanyaan. Boleh kalian cari masing-masing jawaban dari soal tersebut. Nanti setelah selesai kita diskusikan bersama dari jawabannya ya. Dikasih waktu 5 menit dari sekarang. Nomor 5. Ada yang dirasa sulit dalam mengerjakannya? Enggak.
Sudah, Bu. Sudah. Yang sudah selesai siapa? Mau ya? Tinggal berapa orang lagi yang belum? Gimana sih nggak mau ngopi? Udah selesai. Oke. Kalau sudah selesai, nanti Ibu tunjuk siapa yang bakal bacakan pertanyaan serta jawaban yang kalian dapatkan. Nanti teman-temannya tolong disimak ya. Baik. Oke, coba sekarang yang pertama Ibu pengen tahu dari Cucu deh. Pertanyaan dan jawabannya apa? Pertanyaannya, apa saja bidang yang mengalami kemajuan pesat pada masa keemasan Islam? Iya. Yaitu bidang yang mengalami kemajuan pesat antara lain ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, kedokteran, atau filsafat, sastra, dan seni. Oke, itu yang menyebabkan Mengalami kemajuan. di era Daula Abbasiyah ya. Oke, selanjutnya Marsha, boleh bacakan pertanyaan dan jawabannya? Pertanyaannya, apa yang dapat kita pelajari dari masa keemasan Islam? Nah, untuk jawabannya itu dari masa keemasan Islam itu kita itu dapat belajar tentang pentingnya ilmu pengetahuan, terus toleransi dan kerjasama dalam membangun peradaban yang maju. Oke, betul ya. Terus yang ketiga, siapa yang membacakan? Apa yang boleh tes opsi? Apa saja peninggalan masa keemasan Islam yang masih dapat kita lihat saat ini? Itu peninggalan masa keemasan Islam yang masih dapat kita lihat antara lain seperti karya-karya ilmiah, karya sastra, bangunan-bangunan bersejarah, dan sistem pendidikan. Oke, betul ya. Oke, selanjutnya Nabila boleh? Pertanyaannya, apa kontribusi penting masa keemasan Islam bagi peradaban dunia? Nah, jadi kontribusi penting masa keemasan Islam bagi peradaban dunia yaitu memberikan kontribusi besar bagi peradaban dunia dengan mewariskan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang masih relevan hingga kini. Oke, betul. Terus yang terakhir, Adi boleh bacain jawaban dan pertanyaannya. Siapakah tokoh penting di masa keemasan Islam? Harun al-Rashid dan Karma. Oke, betul ya. Boleh tepuk tangan buat teman-teman semua. Oke. Jawabannya betul semua ya. Berarti teman-teman sudah memperhatikan apa yang sudah disampaikan. Dirasa teman-teman sudah paham dengan materi hari ini. Baik, kira-kira apa sih yang bisa kita ambil dari sejarah keemasan Islam di era Daula Abbasiyah? Ada yang tahu? Salah satunya toleransi, betul. Kenapa toleransi? Padahal di dalam sejarah itu hanya orang-orang Islam, tapi ternyata tidak hanya orang-orang Islam yang berkontribusi dalam masa keemasan Islam di era Daula Abbasiyah. Nah, dengan kenapa toleransi? Karena ada salah satu orang-orang non-Muslim yang berkontribusi dalam pembangunan yang ada di kota Baghdad, ya. Nah, arsitektur yang membangun bangunan yang megah di kota Baghdad itu, yaitu salah satunya orang-orang yang non-Muslim. Nah, itu toleransi pangkal keharmonisan yang pertama. Yang kedua, itu seni pangkal keindahan, karena dalam dalam masa keemasan Islam di era Daula Abbasiyah itu, di dalamnya tuh banyak seni-seni yang mereka keluarkan, yang mereka buat sehingga kota Baghdad atau masa keemasan di Islam di era Daula Abbasiyah itu bisa mengalami kemajuan. Terus yang terakhir yaitu literasi pangkal kemajuan. Nah, dengan faktor kemajuan di era Daula Abbasiyah itu salah satu yang terakhir dengan adanya literasi. Kenapa? Karena mereka itu sendiri membangun perpustakaan sehingga terus berkembang sehingga menjadi pendidikan yang sangat berkembang di masa itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Tidak ada Bu. Oke, kalau gitu untuk pertemuan selanjutnya Ibu pengen buat kalian tugas di rumah buatkan infografis tentang sejarah
email yang akan kalian